Awal tahun 1983, seusai sidang 5 tahunan MPR yang kembali memilihnya sebagai presiden, Soeharto berpidato di Riau. Di situ, ia mengatakan perlunya menerima Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua kelompok masyarakat, termasuk organisasi-organisasi keagamaan. Pada saat yang sama, Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU mendapat informasi intelijen dari LB Murdani bahwa organisasi-organisasi yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal akan dipaksa dan menghadapi desakan keras dari pemerintah sampai menyerah dan menurut. Di tangan Soeharto, Pancasila memang bukan sekadar ideologi negara, tapi juga alat untuk mengontrol dan merepresi lawan-lawan politik. Merespon pidato Soeharto di Riau, Gus Dur langsung sowan kepada Rois Am PBNU, Kiai Haji Alim Maksum Krapyak. Gus Dur mengusulkan agar Syuriah PBNU membentuk komite untuk membicarakan posisi NU dan Pancasila. Setelah terbentuk, Kiai Haji Ahmad Shiddiq dipilih sebagai ketua dan Gus Dur menjadi sekretarisnya. Selama 5 bulan, dari Juni hingga Oktober, komite ini bekerja. Dengan ketelitian yang sungguh-sungguh, para Kiai NU dalam komite ini memeriksa bahan-bahan dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab kuning untuk mendapatkan dasar hukum jika NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal jam'iyah. Sejarah mencatat, NU sejak awal berada di pusaran utama perumusan Pancasila sebagai landasan ideologi dan falsafah negara. Tokoh NU, Kiai Haji Wahid Hashim, adalah anggota Panitia 9 bersama Soekarno, Hatta, Maramis, Abdi Kusno, Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Subarjo, dan Muhammad Yamin. Tim bentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ini menyepakati sebuah rumusan yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta itu termaktub 5 nilai yang kelak disebut sebagai Pancasila. 5 sila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Setelah melalui berbagai diskusi dan perdebatan sengit, dengan mempertimbangkan kenyataan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang plural dan majemuk, akhirnya diputuskan bahwa sila pertama dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno meminta tak ada lagi perdebatan mengenai hal tersebut. Semua bersepakat demi keutuhan dan persatuan, demi menjaga yang berbeda-beda tapi tetap satu jua, Indonesia. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Dialektika tentang hubungan agama dan negara ini kembali muncul saat Soeharto mendesakkan Pancasila sebagai asas tunggal semua organisasi. Para kiai berdiskusi panjang hal ini. Ada syakwasangka besar kepada pemerintahan otoritarian ala Soeharto
Terlebih, Soeharto baru saja memaksa partai-partai Islam berfusi ke dalam satu partai Islam, P3. Gus Dur mencoba menawar. Lewat Menteri Sekretaris Negara Murdiono, Gus Dur mengajukan tawaran redaksional yang masuk akal bahwa NU berasaskan Pancasila dengan tujuan membentuk masyarakat Islam. Usul itu ditolak Soeharto. Dalam suasana negosiasi yang buntu, pada September 1983, tokoh utama NU, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo, berangkat ke Jakarta menemui Soeharto. Sambil meminta izin pelaksanaan Munas NU di pesantrennya di Situbondo, Kiai As'ad bertanya secara pribadi kepada Soeharto, apakah sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa benar-benar mengakui tauhid? Di hadapan ulama yang sangat dihormatinya itu, Soeharto mengangguk mengiyakan. Berbekal keyakinan bahwa Pancasila yang telah dirumuskan oleh para founding father tidak menegasikan tauhid Islam, Kiai As'ad meminta kepada Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk merumuskan redaksional argumentasi penerimaan asas tunggal Pancasila bagi NU. Kiai As'ad juga terus berdiskusi dengan Kiai Mahrus Ali Kediri, Kiai Ali Maksum Krapyak Jogja, Kiai Maskur Jakarta, dan kiai-kiai alim lainnya. Tak hanya itu, Kiai As'ad juga bergerilya mendatangi satu persatu kiai NU di Jawa dan Madura untuk menjelaskan hal ihwal NU, Indonesia, dan Pancasila. Dalam forum para ulama ini, rumusan NU dan asas tunggal yang ditulis Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Gus Dur menjadi topik utama. Dalam rumusan argumentasinya, Kiai Ahmad Siddiq menuliskan bahwa dasar kaum muslimin Indonesia menerima Pancasila adalah karena kaum muslimin melalui para pemimpinnya ikut aktif merumuskan dan mencapai kesepakatan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara. Selain itu, nilai-nilai luhur Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam. Oleh sebab itu, kaum muslimin Indonesia bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia memikul tanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan tersebut. 5 butir nilai luhur yang dirangkai dalam Pancasila itu adalah hasil konsensus maksimal yang merupakan kalimatin sawain bainana wa bainakum bagi bangsa dan negara Indonesia di dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat.